Sobat Politika News, berjumpa dengan saya Intan Windarti di program acara The Icon. Mungkin hari ini saya akan mengawali dengan curhat sedikit ya. Tadi pagi tuh saya mengawali pagi nih baru bangun tidur dengan lapar. Dari kamar ucuk-ucuk ke dapur ambil beras 2 cup, masak nasi, agak struggling ya. Terus jadi keingat setiap makan perkataan orang tua kita, pasti orang tua kalian juga pernah ngomong kalau makan nasi harus dihabiskan. Nah itu benar sih, mengingat petani ini strugglingnya dalam memproses padi menjadi beras itu sangat panjang. Mereka mulai menanam padi, benih padi, memprosesnya dan sampai memanennya. Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan telah menitikberatkan bahwa kekuatan utama suatu negara pada masa depan adalah 3 sektor strategis, yaitu sektor energi, sektor pangan, dan sektor sumber daya air. Pasti kalian Sobat Politika News penasaran dong siapa narasumber pada hari ini. Beliau adalah Bupati dari Halmahera Tengah, Bapak Edi Langkara. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Pak, sebelum masuk ke pembahasan nih, saya akan menanyakan kabar Bapak. Bagaimana Pak kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jauh dari semua corona. Alhamdulillah. Nah, kalau ngomongin corona nih Pak, di tengah pandemi corona ini, bagaimana Pak keadaan di Halmahera Tengah? Apakah aman atau bagaimana? Alhamdulillah di daerah saya itu di Halmahera Tengah sampai saat ini dengan wabahnya virus corona, di Halmahera Tengah itu memang awal-awalnya juga ikut ramai juga, lagi panik juga masyarakat. Tapi pada awal-awal itu di semester pertama 2020 ya? itu hanya berada di angka 3 orang. Oh, kasusnya 3 orang awal-awal. Oke. Terindikasi. Siap. Setelah masuk ke semester 2 sampai hari ini kita di daerah Halmahera Tengah itu sudah zero. Oh, sampai saat ini sudah zero. Seluruh tim pemerintah daerah bersama instansi vertikal lainnya seperti kepolisian, TNI, semua turun, kita backup dan sosialisasi dengan masyarakat dan semua taat terhadap protokol kesehatan. Dan alhamdulillah sampai hari ini aman. Alhamdulillah ya Pak. Ya. Alhamdulillah sesuai kultur budaya kita juga gotong royong ya Pak. Semuanya gotong royong dalam menghadapi krisis pandemi ini. Betul. Kalau untuk sektor pariwisata apakah terdampak Pak di Halmahera Tengah? Kan pantainya sangat terkenal tuh, Pantai Weda. Iya, memang secara internal di masyarakat Halmahera Tengah itu dengan pengaruh virus corona itu sebetulnya masyarakat biasa-biasa saja. Karena pertama ya mayoritas masyarakat kita itu kan dia rata-rata 70% itu kan petani dan nelayan. Nah oleh karena itu hari-hari mereka dengan kesibukannya. Jadi, seperti biasa. Tugas reguler pemerintah terhadap pencegahan, kemudian penyuluhan dan lain sebagainya itu ya natural aja biasa. Jadi pengaruhnya di sektor pariwisata sebetulnya itu dari luar yang datang, misalnya dari mancanegara atau dari turis yang dari satu daerah ke daerah yang lain berpengaruh. Tapi untuk lokal tetap biasa, aktivitas ke kawasan-kawasan pariwisata, di tempat-tempat di mana pusat perbelanjaan itu biasa aja masyarakatnya. Tetapi tetap menggunakan anjuran pemerintah itu harus ada protokol kesehatan. Betul. Seperti kita saat ini ya Pak, menaati protokol kesehatan, memakai masker. Jadi berpengaruhnya dalam skala lokal itu sedikit ya Pak, tapi dalam eksternalnya berarti jumlah turis ini semakin sedikit? Secara kuantitatif ya. Iya, secara kuantitatif. Tapi kalau pengaruh secara ekonomi di sektor pariwisata belum terlalu berpengaruh. Karena meskipun sektor pariwisata itu di pemerintah daerah Halmahera Tengah juga menetapkan sebagai leading sektor, salah satu dari 3 leading sektor. Iya betul. Pertanian, perikanan dan pariwisata. Dia kan baru kita pacu. Jadi kemudian dari sektor pemasarannya belum sehebat seperti sektor pertanian dan perikanan. Dia baru mulai kita jual dengan dampak ke pemasukan ataupun secara ekonomi belum begitu berpengaruh terhadap kondisi lokal Halmahera Tengah. Sebenarnya pembahasan kita kali ini tuh berangkat dari visi misi pemerintahan Bapak di Kabupaten Halmahera Tengah. Salah satu visi misi tersebut adalah untuk mengembangkan sumber daya alam untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, sejauh ini prosesnya itu sampai mana Pak? Memang dari visi misi saya sebagai bupati atau pemerintah daerah itu
pertama membangun konektivitas wilayah antar wilayah, kemudian pemerintahan yang baik, kemudian infrastruktur, kemudian sumber daya manusia dan kesehatan, kemudian yang kelima adalah investasi ekonomi. Berangkat dari apa yang disampaikan tadi soal sektor ekonomi, kita lagi dari sejak tahun pertama 2017 akhir atau mulai dari 2018 itu kita sudah memacu sektor yang menjadi primadona Halmahera Tengah, yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Nah, untuk sektor pertanian itu kita lebih fokus pada hortikultura dan tanaman pangan, karena kita memahami kondisi kultur masyarakat kita soal pangan. Daerah kita memiliki 3 pusat produksi pertanian di wilayah Halmahera Tengah, yang rata-rata komunitasnya itu juga didatangkan dari daerah Jawa, seperti di Banyuwangi, Jawa Timur, kemudian juga di Separuh dan Jawa Barat. Itu yang terjadi asimilasi masyarakat lokal dipadukan, dan kemudian kita bergerak di sektor pertanian melalui ketahanan tanaman pangan seperti padi, kemudian jagung, kemudian hortikultura yang lain yang saat ini sedang berkembang. Nah, berbicara mengenai sektor pangan yang Bapak sudah jelaskan tadi, bagaimana sih Pak Kabupaten Halmahera Utara itu dapat menjadi Halmahera Tengah itu, dapat menjadi sektor penunjang pangan? Iya, jadi sejak awal kita memahami alur kebijakan nasional, karena kebijakan daerah itu harus dia terkoneksi dengan kebijakan nasional. Salah satu cita-cita dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, bahwa harus ada konsep yang namanya kedaulatan pangan. Betul. Nah, saya memahami kedaulatan pangan itu harus penyediaan pangan secara mandiri oleh masyarakat kita. Kalau secara teknologi, pemerintah daerah mendorong sektor pangan melalui tanaman padi. Tapi kita tidak boleh mengabaikan sektor pangan lokal seperti umbi-umbian, pisang, dan sebagainya. Itu justru yang membuat kekuatan pangan lokal kita semakin kuat, karena dia terintegrasi dengan pangan nasional seperti beras ataupun padi. Nah, sejauh ini kita pada tahun 2018, kemudian 2019 kita mendorong sektor pangan lokal dengan tidak mengabaikan apa yang menjadi sektor tanaman padi yang ada di Halmahera Tengah juga kita dorong, tetapi pada saat itu belum maksimal. Petani kita belum menjemput ini sebagai sebuah peluang. Petani yang terbiasa dengan petani sawah, dan ada petani lokal kita yang terbiasa dengan pangan lokal seperti umbi-umbian, ada keladi, ada bete, ada pisang, dan lain sebagainya. Itu yang memperkuat pangan lokal, dan itu yang strategi yang kita bangun dalam rangka memperkuat pangan nasional. Jadi tidak hanya padi, tetapi juga pangan lokal yang kita dorong. Jadi selain pangan lokal itu, padi juga di sana menjadi sumber pangan. Lalu apakah di Kabupaten Halmahera Tengah sendiri itu punya produk unggulan Pak untuk benih varietas padi? Ya, seiring dengan perkembangan waktu, saya ini memasuki tahun ketiga pemerintahan saya ini, dan kebetulan dengan masa pandemi yang kita alami pada awal tahun 2020, itu kan berbagai regulasi darurat yang diciptakan oleh pemerintah pusat. Pertama, refocusing anggaran melalui penyesuaian APBD kita itu harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi, yaitu soal tanggap darurat, bantuan sosial, kemudian pencegahan virus corona, kemudian pengadaan obat berupa vitamin yang kita sebarkan ke seluruh masyarakat untuk mengkonsumsi vitamin untuk dalam rangka menciptakan daya tahan tubuh yang kuat bagi masyarakat dalam menghadapi
virus corona. Yang berikut adalah memperkuat ekonomi. Memperkuat ekonomi. Itu sesuai dengan Permendagri nomor 5 tahun 2020. Di mana salah satu pilar yang harus dikedepankan adalah APBD itu disesuaikan untuk memperkuat ekonomi. Dengan melihat perkembangan pandemi COVID ini yang sudah berwabah secara nasional ini, dan salah satu cara untuk mengatasi kebuntuan masyarakat dalam menghadapi kondisi itu adalah solusi terakhirnya adalah memperkuat ekonomi. Nah, dalam memperkuat ekonomi itulah saya mendorong, dalam kebijakan itu saya mendorong anggaran sebesar 50 miliar. 50 miliar. Di 50 miliar itu saya spesial treatmentnya adalah ekonomi, kesehatan, dan tanggap darurat. Termasuk ke hal-hal lain, termasuk ke insentif bagi tenaga medis. Iya, itu yang penting ya Pak di situasi pandemi seperti ini. Yang porsi yang paling besar adalah soal ekonomi. Soal ekonomi, ya. Kurang lebih 22 miliar. Kemarin kita dengar-dengar nih Pak, kalau di Kabupaten Halmahera Tengah itu habis mencanangkan penanaman benih padi M400 dan M70D. Itu mungkin Bapak bisa ceritain nggak Pak sumbernya dari mana? Apakah itu lokal? Terima kasih. Jadi suatu ketika saya mendapat informasi dari staf saya dari Dinas Pertanian bahwa anggaran yang besar ini mau dibuat sawah harus dengan sistem irigasi yang bagus, kemudian bibit yang bagus, teknologi yang bagus, kemudian sumber daya yang bagus. Ada 4 hal itu yang menjadi tantangan. Karena selama kurang lebih 20 tahun atau 30 tahun dengan wilayah sentra produksi yang 3 sentra itu tidak memiliki produksi yang memadai. Lalu saya diinformasikan oleh salah satu staf waktu rapat menyangkut dengan penguatan ekonomi. Dia informasikan ke saya ada salah satu varietas bibit padi yang unggul. Yang saat ini digalakkan oleh petani di Jawa atau sumber bibitnya di daerah Jawa. Lalu saya perintahkan staf saya coba melakukan kontak person untuk mendapatkan informasi yang baik. Lalu ditemuilah pusat informasi itu di Jakarta dan saya sendiri yang ke Jakarta melalui instrumennya adalah HKTI. HKTI. Kebetulan saya sebagai ketua HKTI Halmahera Tengah, saya minta bertemu dengan Pak Jenderal Muldoko sebagai Ketua Umum HKTI. Iya betul. Dan saya mau bertemu beliau itu dengan berbagai cara bagaimana beliau bisa terima saya. Satu mengingat jadwalnya ya Pak. Saya ingin sampaikan bagaimana saya bisa mendapat dukungan dari pemerintah pusat terhadap pengolahan lahan sawah yang saat ini tidur. Alhamdulillah waktu bertemu beliau itu beliau dengan stafnya di pengurus pusat dan HKPI memperkenalkan saya terhadap varietas tersebut ya. Yang M400 yang konon itu produksinya lebih besar atau lebih banyak daripada varietas biasa yang saat ini ditanami masyarakat. Oke, volume produksinya berbeda ya Pak. Saya tertarik setelah bercerita dengan Pak Muldoko sebagai ketua umum saya, dan kebetulan saya juga hobi bertani juga. Hobi bertani. Saya tertarik dan saya minta beliau memfasilitasi untuk mendapatkan bibit itu. Akhirnya beliau suatu ketika meminta saya untuk bertemu lagi, dan bertemu itu bicara tentang spesial menyangkut dengan bibit padi itu. Dan alhamdulillah saya dapatkan itu, dan kemudian saya balik setelah mendapat gambaran itu, saya balik di daerah, saya rapat dengan staf saya, seluruh staf yang kompeten, baik Dinas Pertanian, Sekda, Badan Keuangan. Kita bicarakan secara komprehensif. Tidak bisa main-main, harus kita gotong royong atau kita harus kolaborasi untuk mendapatkan hasil produksi yang baik. Baiklah, saya kirim tim ke sini. Saya kirim tim untuk negosiasi secara teknis menyangkut dengan ilmu pertanian ataupun teknis. Akhirnya kita dapatkan ini dan kita tanam, kita proyeksikan semula 175 hektar. Akhirnya berkembang menjadi untuk tahun ini yang ditanami, lahan yang tersedia oleh petani sudah menyiapkan 285 hektar
yang hampir separuhnya ya Pak. Siap panen hari ini 145 hektar. Nah, kita rencana sudah menyampaikan melayangkan surat ke Pak Presiden melalui Pak Muldoko dan Pak Menteri Pertanian agar kami dispor melalui kunjungan Pak Menteri dan Pak Muldoko sebagai SP untuk memberi motivasi kepada petani, termasuk pemerintah daerah yang telah menggelontorkan anggaran yang bagi kami cukup besar. Kalau 25 miliar itu kan cukup besar. Betul. Termasuk kita belanja juga Alsinta, bagaimana teknologi yang bisa mendorong semangat dan petani bisa semangat untuk menggali melakukan penanaman. Kita juga dalam anggaran itu kita kontrak pendamping dari Jakarta, dari Jawa. Pendamping ada yang mendampingi petani dalam penanaman. Dan hasilnya sudah luar biasa. Saya sendiri melihat itu rasa terharu juga. Selama ini petani juga keluhkan juga. Ini baru kali ini kita dapatkan dukungan pemerintah yang seperti ini. Dalam sejarah kami bertransmigrasi baru kali ini dukungan pemerintah. Alhamdulillah ya Pak. Saya bilang harus bersyukur di tengah-tengah kesulitan pandemi ada solusi yang seperti ini. Didukung juga dari pemerintah pusat kan. Ada kesulitan pandemi COVID. Di sisi lain kita harus ada skema-skema bagaimana memperkuat ekonomi. Betul. Dan alhamdulillah padi sudah mau menguning. Kita berharap Pak KSP atas nama pemerintah pusat bisa hadir di sana memberi motivasi. Tapi alhamdulillah udah didukung ya Pak dari pemerintah pusat. Didukung. Dan kita juga sudah dapat penjelasan teknis dari Ketua Umum HKTI bahwa ada satu teknologi sistem namanya rice mill. Rice mill. Alat itu nanti membuat beras padi gabah itu menjadi beras. Jadi berasnya jadi beras yang membening, yang enak. Enaknya lawan beras Jawa. Oke. Sangat mencerahkan. Beras yang dikonsumsi oleh betul. orang-orang Jakarta lah. Sangat mencerahkan sih Pak, apalagi untuk generasi saya tuh tidak tahu menahu kebanyakan tentang beras, padahal tiap hari makan nasi. Juga saya rencana mau mengirim tenaga petani lokal yang milenial. Iya betul, iya. Studi banding tanaman padi yang menggunakan teknologi modern. Dan saya sudah menyurat di Menteri Pertanian agar tenaga ini petani milenial menggunakan APBN agar mereka bisa dikirim ke luar negeri, apakah di Jepang atau Thailand, untuk mempelajari teknologi pertanian padi yang lebih paripurna. Lalu bagaimana rencana kedepannya untuk Kabupaten Halmahera Tengah dalam pengembangan produk pertanian di tengah situasi pandemi? Saya tetap optimis. Optimis itu harusnya Pak. Dengan kondisi wilayah yang subur, secara geografis tanahnya layak untuk kita bercocok tanam padi, kemudian didukung dengan sumber daya manusia yang telah kita ciptakan atau kita siapkan. Saya tetap optimis bahwa petani kita akan hidup. Sektor pertanian menjadi primadona utama bagi masyarakat lokal kita, menjadi leading sektor, kemudian menjadi primadona, dan saya berharap padi yang sementara menguning ini bisa terproduksi sesuai dengan harapan dan mimpi yang selama ini dimimpikan oleh pemerintah dan masyarakat, terutama petani kita. Amin. 30 tahun petani pernah bangkit di daerah saya, khusus petani transmigrasi, dan hari ini luar biasa spiritnya. Saya bangun posko petani di sana, saya bangun pemerintah daerah bangun posko dinas pertanian. Tidak boleh tinggalin petani. Dinas pertanian harus berposko di sana, agar sewaktu-waktu petani datang bertanya tidak jauh dari populasi ataupun dari daerah transmigrasi. Jadi kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi itu secara bergiliran setiap minggu berposko di sana. Ya, ini yang kita dapatkan sedikit kemajuan yang sekarang ini kita dapatkan. Saya berharap dengan padi ini bisa melahirkan berkecukupan terhadap ketahanan pangan di Halmahera Tengah. Semoga Kabupaten Halmahera Tengah semakin terdepan ya Pak dalam merealisasikan visi tersebut, sehingga dapat menjadi lumbung padi Indonesia yang disegani di mancanegara.
saya berharap begitu bisa. Kita punya lahan itu kurang lebih 10.000 hektar. Dan saya cita-citakan di tahun depan kita harus sudah observasi dan insya Allah kita target untuk tahun depan itu harus 1.000 hektar yang harus kita semai, kita tanam. Tentu membutuhkan dukungan pemerintah pusat juga. Betul. Gitu. Baik, alhamdulillah. Ini sangat mencerahkan ya Pak untuk generasi milenial khususnya tentang pertanian. Kalau mau tahu Indonesia kayak gimana, sekiranya cukup itu aja Pak. Terima kasih banyak untuk kesempatannya pada hari ini. Kira-kira apa nih Pak yang Bapak mau lakuin habis ini? Di kantor ini Pak, spesial untuk Bapak mau ngapain aja boleh? Ya, saya pertama terima kasih sudah nyampe di sini di Politika News. Saya terima kasih banyak Pak. Dapat kesempatan bisa curhat di sini. Mudah-mudahan didengar oleh para stakeholder negara ini. Baik Pak, jadi kita punya gitar dan juga gitarisnya nih langsung. Kira-kira Bapak mau nyanyi sebuah lagu nggak Pak yang punya arti tersendiri bagi Bapak atau orang terkasih Bapak? Saya ini tidak ahli nyanyi, tapi apa kata pepatah, tiada rotan, apapun bisa. Betul. Jadi saya spesialkan untuk abang saya, Bang Muldoko, ketua umum saya. Siap Bapak Muldoko. Lagu yang menurut saya bisa menyentuh hati beliau untuk menengok wilayah Halmahera Tengah. Siap. Spesial nih Pak. Bisa ya? Bisa Pak, teman saya jago. Tambahin back sound. Agar cinta kita akan